Salat secara akidah meyakini bahwa Allah Maha Suci, Maha hebat, Maha menguasai. Kalau salat secara tasawuf, kita salat, tubuh menghadap kepada Baitullah, mata menghadap kepada tempat sujud, kalbu menghadap kemana? Nah, itu tasawuf. Kita mengingat yang lebih besar, kita lupa dengan diri, barulah di situ muncul ma'rifat. In tansurullah yansurkum, bantulah Allah, maksudnya bantulah engkau mengenal Allah dalam dirimu. Tes, oke? Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah, dengan nikmatnya kita bisa berkumpul, dan nikmat paling tinggi adalah nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan untuk hamba yang disebut di Quran abdihi, hambanya, maqam tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ternyata banyak kejadian hari ini. Tadi di Surau Sulu Tarbiyah ada wali kelas kami di MAK. Kalau barusan wali kelas kami juga di MAK, guru bahasa Arab, Buya Rismul. Cuma beliau ini orang Muhammadiyah yang tarbiyah, ya, sangat mengerti perbedaan-perbedaan dan tidak mempersoalankan orang baca Sayyidina atau tidak baca Sayyidina. Nggak masalahin orang bismillah dijahar nggak dijahar, begitu beliau mengajari kami dulu, ya. Nggak masalah pakai usuli nggak pakai usuli, yang penting niat. Semoga beliau diberkahi hidupnya oleh Allah SWT, ya. Para guru kami Maulana Kasril, Al-Khadri Naqsyabandi, dan para ustadz, Buya Dr. Aldami, Buya Asfi, Akamsi, anak kampung sini, Preman Siko, ya. Izin dulu Preman, ya. Temanya apa tadi? Pentingnya makanya nih, ya. Buya Humaidi, nama beliau ini mungkin dulu orang tuanya pernah ngaji Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, guru pertama Imam Bukhari itu orang Mekah, yang disebutkan di situ adalah Al-Imam Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi. Jadi Humaidi itu, ya, Imam Humaidi ini orang yang khidmat kepada Imam Syafi'i, kemanapun Imam Syafi'i jalan diajak. Ia wafat kalau Imam Syafi'i 204, Imam Humaidi 219. Jadi masih sempat mengembangkan ilmu di Mekah. Maka berkatalah murid Imam Ahmad di Baghdad, namanya Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, Al-Humaidi imamuna, Humaidi itu imam kita. Nah, semoga berkah nama itu. Buya Humaidi, pimpinan Khazinatul Asrar, Allah berkahi dan bisa memimpin pondok dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pentingnya bertasawuf, kalau bahasa Arabnya ahamiyatut tasawuf, ya. Sebelum kita mengatakan tasawuf penting, kita harus sepakati dulu definisi tasawuf. Kira-kira tasawuf definisinya apa, Pak? Apa definisi tasawuf? Kalau definisinya belum oke, kata penting skip dulu, ya. Jangan-jangan tasawuf yang Bapak Ibu maksud itu bukan tasawuf. Apa yang disebut tasawuf? Ya, loading, ya, nggak bisa dicari di Google itu.
Tasawuf dari kata tasawwafa, ya tasawwafu, tasawwufan, ya. Istilah yang baru paten abad kedua Hijriah, tapi prakteknya sudah ada sejak abad pertama. Sebagaimana ilmu fikih belum ada di zaman Nabi, mazhab fikih belum ada di zaman Nabi, mazhab ahli hadis belum ada di zaman Nabi, mazhab ahli tafsir belum ada di zaman Nabi, apalagi Perti dan Tarbiyah dan Muhammadiyah, NU belum ada di zaman Nabi. Terus yang ada di zaman Nabi apa? Nabi mengajarkan Islam, iman, ihsan. Ladape. Tasawuf itu apa? Upaya ajaran akhlak gitu ya. Kalau akhlak agama lain juga punya, Bu. Selain orang Islam, itu banyak nggak orang yang suka berbuat baik? Bahkan yang jahat di Indonesia orang Islam. Yang korupsi di Indonesia siapa? Yang nakal di Indonesia siapa? Orang Islam. Jadi kalau ajaran akhlak, nah inilah penyimpangan dan penyempitan definisi tasawuf di sekolah-sekolah. Ini yang harus kita luruskan. Tasawuf itu bukan itu. Tasawuf lebih tinggi dari itu. Akhlak itu buah bertasawuf. Perhatiin. Akhlak itu buah bertasawuf, bukan itu. Tasawuf itu kata Nabi, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, engkau mengenal Allah seakan memandangnya. Kenapa Rasulullah mengatakan memandangnya, padahal memandangnya mustahil secara fisik, tapi ru'yat nanti di akhirat itu wajib terjadi, jaiz terjadi. Oleh karenanya bertasawuf itu mesti sesuai dengan definisi dari Rasulullah sendiri. Jadi kita kalau mau mendefinisikan sesuatu mesti ada tasawur dan tasdiknya. Ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaannya dengan ilmu tauhid? Ilmu akidah, ka'annaka tarah, itu bedanya. Ketika engkau belajar tasawuf, seakan-akan dia hadir di hadapanmu, bukan hanya teori di kepala. Nah, maka turunlah definisi tasawuf itu sampai 2000 definisi oleh Imam Zarruq. Berapa Bapak Ibu? 2000 definisi, tergantung pengalaman. Setelah digabung, sampai nyoci, kembali kepada hadis Nabi. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau mengenal Allah seakan-akan berjumpa dengannya. Kalau ilmu akidah cukup percaya Allah bersifat, sifatnya 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Itu cuma percaya. Tasdik percaya karena belum lihat realitanya. Nah, kalau tasawuf itu merasakannya. Ada definisi lain Imam Ghazali. Ilmu fikih itu ilmu mengetahui ibadah sah atau batal. Wuduknya sesuai rukun dan syarat. Kalau ilmu tasawuf untuk mempersiapkan sholatnya diterima, ibadahnya diterima atau tidak diterima. Jadi targetnya bertasawuf apa? Kata Imam Ghazali, sholatnya diterima. Kalau nggak usah sholat gitu. Tidak mesti kemudian mesti khusyuk full, nggak. Yang penting diterima. Apa caranya diterima? Nah, ini ilmunya Imam Ghazali. Bapak Ibu yang bukan Allah,
Jadi kalau begitu ilmu tasawuf apa tadi? Ilmu mengenal Allah seakan memandangnya. Kalau diterjemahkan bahasa lain apa? Secara langsung. Ilmu mengenal Allah secara langsung, praktek. Oke, tinggalkan dulu definisi. Mungkin definisi itu tugas Buya Aldomi di kampus Pasca ya. Bapak Ibu, di dalam kitab fikih, adakah latihan terhadap kolbu? Ada nggak? Ada nggak? Adakah satu bab di fikih, bab syukur? Ada nggak? Ledo, di mana bab syukur? Di kitab akidah? Nggak ada. Di kitab coba di Quran, nggak usah syukur dulu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hidayah bagi orang yang bertakwa. Kajian tentang takwa itu kajian fikih, akidah atau ilmu rohani. Ada nggak di kitab fikih bab at-taqwa? Ada nggak? Dalam bab akidah? Nggak ada. Ini di pesantren kitab akidahnya apa ya? Aqwal Mardiyah. Wah, itu basic sekali itu. Nggak ada itu di situ. Apa yang sudah level atas di tarbiyah ya? Ummul Barahin, Kifayatul Awam, Aqidatul Awam tidak membahas bab takwa. Lalu takwa siapa yang bahas? Yang bahas takwa ulama tasawuf. Oleh karenanya, kalau Bapak Ibu ini membid'ahkan tasawuf, berarti kita sedang membuang sepertiga pemahaman kita yang tepat untuk Al-Quran. Paham gak maksudnya? Paham ya? Paham gak paham, nanti paham aja lah. Itu di bawah aja. Di bawah aja ya. Oke, ayat yang sering dibaca khatib. Kalau Buya Humaydi khutbah, saya sudah tebak, pasti sering baca la in syakartum la azidannakum. Ya, betul nggak? Ibu tahu nggak ayat itu? Bapak-bapak ini sudah hafal, walaupun kalau baru khutbah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Itu bawa baca doa. Doa bismikallahumma ahya wa amut. Ya, yang pernah tidur lagi khutbah. Jangan angkat tangan. Berarti semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah bagimu. Coba cek kata syukur. Bab syukur adakah di bab fikih? Adakah dalam akidah? Adanya di kitab tasawuf. Boleh sebutkan ayat-ayat tentang akhlak. Itu buah bertasawuf. Mudah, dalil bertasawuf mudah nggak? Maka setiap ayat yang menyebutkan pekerjaan kolbu, mulai daripada tadi taubat, syukur, sabar, ridho, ikhlas, mahabbah, cinta, tidak pernah dibahas dengan detail kecuali oleh ulama tasawuf. Jadi kira-kira tasawuf itu penting atau tidak? Berarti pengajian kita sudah beres. Penting atau tidak? Penting ya. Kalau sholat secara fikih cukup dengan apa? Niat, takbir, ditutup dengan salam. Kalau sholat secara akidah, meyakini bahwa Allah Maha Suci, Maha Hebat, Maha Menguasai. Kalau sholat secara tasawuf, kita sholat, tubuh menghadap kepada Baitullah,
mata menghadap kepada tempat sujud, qalbu menghadap kemana? Nah itu tasawuf. Tapi di fikih adakah syarat sholat sah, yaitu khusyuk, ada nggak? Syarat sholat diterima, sholatnya khusyuk, ada nggak? Nggak ada. Yang ada di kitab Kifayatul Akhyar tumakninah, dan tumakninahnya diulang-ulang. Ruku tumakninah, i'tidal terus sujud tumakninah gitu. Tidak disebutkan khusyuk, padahal di Quran indikator orang sukses itu alladzina hum fi salatihim, orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Banyaklah teori ustadz hari ini karena mereka tidak mau bermursyid, berguru dalam bab rohani. Akhirnya khusyuk itu membebani orang awam. Apa itu khusyuk? Mengerti apa yang dibaca. Kalau tidak sekolah di tarbiyah, tidak sekolah di pesantren, bisa nggak paham Quran? Tidak mungkin bisa paham. Berarti khusyuk yang begitu itu punya masalah banyak. Dan tantangannya apa? Kalau begitu orang Arab khusyuk semua dong. Khusyuk semua nggak? Kami besobok jo guru fikih, guru tauhid bahasa Arab tuh sembahyang itu main jenggot, Allah, kayak main-main, kayak sholat tuh enggak. Wa innaha lakabiratun illa 'alal, sholat itu mesti serius, nggak main-main sholat. Nah, ketika disebut di Quran sesungguhnya sholat itu besar, berat kecuali bagi orang khusyuk, itu penjelasan tentang pentingnya bertasawuf. Jadi kalau diganti judulnya gimana? Wajibnya bertasawuf, gimana? Sepakat ya? Udah sepakat juga nggak apa-apa. Buya Hamka punya buku tasawuf nggak? Buya Hamka itu NU, Tarbiyah Islamiyah atau Muhammadiyah? Kenapa hari ini Muhammadiyah identik tidak bertasawuf? Itu aneh. Kok hari ini Muhammadiyah identik suka ngejek orang bertasawuf? Itu aneh. Harus dikembalikan ke khitohnya. Buya Hamka nulis tasawuf modern, lembaga hidup. Itu lembaga hidup, falsafah hidup, isinya tasawuf. Beliau rutin mengisi kolom tasawuf di dulu majalah Panji. Buya siapa? Buya Hamka itu Bapak Ibu, ayahnya yang bawa Muhammadiyah ke bersama Syekh Jamil Jauh dan beberapa orang, Abdullah Ahmad. Tapi Syekh Jamil Jauh keluar. Apa kata beliau? Kayaknya kita salah kamar. Ayah Buya Hamka kemudian juga tidak aktif, tapi murid-muridnya aktif di Padang Panjang. Saya akan cek sejarahnya. Ayah Buya Hamka itu bertasawuf Bapak Ibu dan memegang beberapa sanad tarekat sufi. Pendiri Muhammadiyah, siapa nama pendiri Muhammadiyah? Nah, Ahmad Dahlan, nama kecilnya Muhammad Darwish. Syekh Muhammad Darwish atau Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan itu sebelum ke Mekah belajar ke mursyid tarekat Syaziliyah, Thariqah Sufi, Syekh Soleh Darat. Ya, Syekh Soleh Darat. Buya Hamka punya ayah dan punya kakek, punya inyeknya namanya Tuanku Kisai Amrullah. Syekh Amrullah itu kawan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang namanya disebut di pesantren sebelah. Kita nggak tahu manhajnya sama nggak dengan Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib itu bukan Wahabi Bapak Ibu. Syekh Ahmad Khatib itu bukan Salafi. Syekh Ahmad Khatib itu akidahnya Asy'ariyah seperti pendiri NU dan Muhammadiyah. Dan beliau di semua kitabnya, hampir semua, memulai dan menutup kitabnya dengan bertawassul. Kritik beliau terhadap bab pusaka tinggi, pusaka rendah, itu bijahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertawassul dengan tuah Nabi Muhammad, ya Allah, maka kabulkan doa kami. Itu orang Wahabi, itu Ahlus Sunnah bermazhab.
Ya, karena ulama mazhab tidak memandang tawassul bab aqidah, itu cuma kaifiat berdoa. Jadi image tentang Syekh Ahmad Khatib yang aslinya dengan yang dibawa bayangi orang hari ini tuh lain Bapak Ibu. Dan sadar atau tidak Bapak Ibu, kami ada sanad tarekat khalwatiyah jalur Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Jadi Syekh Ahmad Khatib dulu beliau dijemput oleh Syekh Utsman Bakri, dibawa ke Mekah, lalu beliau serahkan kepada Syekh Umar Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Jadi Balai Gurah ya, tempat Syekh Ahmad Khatib di mana? Balai Gurah, Kota Tua. Itu dikunjungi oleh ulama besar di Mekah, keluarga Bani Syato. Dan mereka ahli fikih di Mekah, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, ahli sanad semua kitab hadis di Mekah, dan mursyid tarekat khalwatiyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Ahmad Dahlan, mereka murid dari murid-murid beliau. Siapa murid beliau? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi kita punya sanad beliau ini mengambil tarekat khalwatiyah. Khalwatiyah itu zikirnya mirip dengan orang Syatari. Jadi kalau demikian, guru dari pendiri NU Muhammadiyah Perti itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, bukan Wahabi, bukan Salafi, tapi seorang ahli akidah Ahlussunnah Asy'ariyah bermazhab yang salah satu yang 4 dan bertasawuf. Jadi kira-kira orang Balai Gurah akan mengembalikan nggak ke khittah? Harus dikembalikan ke khittah itu. Image-nya sudah nggak baik. Syekh Ahmad Khatib diimage-kan seorang Wahabi. Dan itu al-kazbu wal iftira alaih. Itu kebohongan atas nama beliau. Kita bisa bedah kitabnya kalau nggak percaya. Ya. Kita cek ke, nah, kita naik dikit ke atas tuh. Di atas tuh ada Tawalib Arabe ya. Syekh Ibrahim Musa, beliau itu murid langsung daripada Syekh Bakri Syato. Jadi lebih tua ternyata. Murid langsung dari Syekh Bakri Syato. Jadi beliau murid-murid terakhirnya Syekh Bakri Syato yang mengajari beliau tentang ahli sunnah. Jangankan di kitab akidah, di kitab bab bayan ma'ani itu beliau mengkritisi ulama-ulama Wahabi. Jadi para B itu jangan dituduh Wahabi, Pak. Itu ahlus. Nah, ini ada keturunannya sini, mana tadi? Bang Peri. Nah, ini Bang Peri nih. Seumur-umur baru ziarah. Ya. Tapi tinggal di Bandung sih. Ya. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu 2022 kami buka kajian kitab Ihya Ulumuddin di situ. Alhamdulillah. Ya, Buya Hamka itu waktu tinggal di Tanah Abang, ketika orang-orang awak di Tanah Abang suka ngaji asal muasal diri sampai kepada kesimpulan karena Allah telah berdiri dalam diri sejati, maka tidak perlu sembahyang lain. Buya Hamka buka kitab Ihya Ulumuddin itu di Tanah Abang. Berarti ulama NU Muhammadiyah dari dulu untuk tasawuf tidak berpantang. Mereka sama-sama menikmati itu. Nah, semoga ini terwujud kembali ya. Amin ya Rabbal. Itu yang Menteri Pendidikan siapa namanya? Bukan pendidikan. Abdul Mukti bukan? Nah itu Muhammadiyahnya oke itu. Muhammadiyahnya supi itu. Berdasarkan itu Bapak Ibu, kita mau lihat sejarahnya, mau lihat realitanya, mau lihat ayatnya, tasawuf itu bukan sesuatu yang penting lagi, tapi sesuatu yang bahkan lebih dari wajib, dia menjadi kebutuhan. Coba Bapak Ibu makan minum tapi tidak ada rasanya, garamnya tidak terasa, apa lagi?
bawangnya nak terasa. Le bisa makan itu? Le bisa makan itu? Enggak. Kalau kita makan di rumah makan, bumbunya kurang, masih balik lagi nggak situ? Tapi kok ada orang bertahun-tahun sholat gak khusyuk, tapi dia masih sholat? Karena kena doktrin. Yang heran itu apa? Kok tidak mengupgrade sholatnya dari tadi tidak khusyuk, belajar cara khusyuk itu gampang Bapak Ibu. Khusyuk itu gak usah pakai teori. Gak usah pakai teori harus ngerti bahasa Arab. Ini kalau begitu yang gak pernah nyantri stres gak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahman-Rahim. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Alhamdulillah mubtada. Gitu ya. Marfu'. Ya. Marfu' terus apa? Bu Yunani jago nih. Mubtada marfu' wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Emang begitu. Lillahi lam harful khafat. Ha? Fa idza dakhala 'ala al-ismi fayajurruhu majrura. Lillahi ism majrur. Tuh, kan? Apa harus begitu? Allahu Akbar, Alhamdulillah, khabar mubtada. Kan jadi bingung. Maka kalau ingin sholat khusyuk, mau yang jalan pintas ya? Cuma dia maharnya besar. Maharnya bukan duit, indak pitih dong. Mahar dari khusyuk itu cuma satu, an-ta'rif al-ma'bud. Kenalilah siapa yang kau sembah, pasti khusyuk. Kalau Bapak Ibu datang model mau tadi, Buya Rismul kok Al-Muhammadi, beliau orang Muhammadiyah. Tadi badan Wak sedang oleng, baru duduk beliau, tekan aja Pak. Matu masih kabur kok. Ya. Siapa Pak? Ya. Lah 3 kali belum menyebut nama Rismul. Utawa alun balik-balik lah itu. Masih blank. Ya. Tapi ketika beliau sebut MAK, Man, Duo, Bukit Tinggi, baru kemudian mau tekanah. Beliau badannya tidak pernah naik-naik dulu begitu saja. Ya. Maka sihat beliau, alhamdulillah. Langsung kita hormat, langsung kita cium tangannya. Mungkin orang Muhammadiyah cium tangan ke bid'ah melawan saja kan. Jadi guru kami di sekolah itu rata-rata Muhammadiyah. Kami pun dari keluarga ayah itu rata-rata Muhammadiyah kecuali ayah ambu. Ayah ambu orang tarekat. Jadi ketika kita kenal dengan beliau, yang tadi matonya masih tidak jale, salamannya masih lemas, langsung muncul tenaga untuk menghormati beliau. Karena ingat kenal beliau, langsung kita hormat. Apa itu? Panas benar ya? Oke, sip. Syukran. Khusyuk itu boleh diartikan tunduk karena engkau kenal kepada yang engkau sembah. Jadi tanya lah kenal aja Allah lo. Sudah kenal Allah belum? Sudah kenal Allah? Cara kenal Allah. Kenal Allah itu boleh dengan akal, boleh dengan nakal. Nakal itu dalil yang tertulis. Akal dalil yang difikirkan. Kita pandang alam, kita pandang masaji yang serancak kok, pasti ada nunggu. Ya enggak? Kalau gunung ada nunggu. Ada sudah jauh badan kita ada nunggu. Yang sudah punya anak itu buatan Bapak Ibu atau Bapak Ibu enggak pernah nunggu. Pernah nunggu ya? Bapak Ibu ini cuma wasilah terbentuknya anak, tapi tidak pernah melakukan perkawinan sel telur ovum dengan sperma, nggak pernah. Itu urusan siapa?
sana Allah. Bisa request gak? Dek, udah, Deko anaknya mirip awak saya. Lo bisa itu? Kecil udahnya, ada nanti kau udah dapet. Mungkin enggak begitu? Enggak bisa. Karena orang tua tidak menciptakan anaknya, tapi hanya sabab, al-asbab. Ini mic-nya ada echo-nya bikin orang ngantuk ini. Izin minum cek ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Kalau kita kenal seseorang, maka kita akan respect kepadanya. Kalau beliau kan guru ambo, beliau hanya bertanya, "Leta kana jambo," sebabnya guru ambo. Tapi kalau murid, jangan beri itu tanya ke guru. Ya, leta kana biar jambo. Nah, kalau guru, pantasnya begitu. Jadi, Pak Tabah nih, ketemu Asfi, udah 3 tahun enggak? Ya, ente kenal aneh enggak? Emang ente siapa harus dikenal ya? Jadi kita ini kepada Allah supaya gampang untuk khusyuk, mulailah belajar ma'rifah, tapi bukan ma'rifatullah akal, ma'rifatullahnya sudah mulai masuk ke ma'rifatullah qalbu. Mulai qalbunya yang mengenal. Apa perbedaan ahli akidah dengan ahli tasawuf dalam membahas tentang ma'rifat? Ma'rifat bagi ahli tasawuf, semakin engkau membayangkan Allah, semakin engkau mengaku tidak mengenal Allah. Dan Allah lebih mulia dari semua yang engkau fikirkan. Kalau orang ahli tauhid, baca ka'la wahbi jo NU, baca kak ini di Al-Azhar Bapak Ibu, seorang syekh namanya Usamah Al-Azhari itu kemudian diserang oleh orang-orang Salafi, Wahabi, karena beliau mengkritisi mahasiswanya yang diuji ujian magister mengutip dari ulama Wahabi tapi tidak muktabar menurut beliau. Dibully. Kita sudah lelah main bully-membuli. Amboko pakar membuli orang, Pak. Jadi kalau debat jambo, Buya Asfi go paling paham. Debat jambo manang merasa sombong, kalah sakit hati. Manang merasa sombong, kalah sakit. Ya. Mana ada orang debat, kalah debat kemudian terima kekalahannya, kan tidak ada. Tidak ada. Dan kita sudah tobat dari banyak debat. Sakit-sakit beliaunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi, cara sholat khusyuk itu mesti kenal yang disembah. Mengenal yang disembah bukan dimulai jauh-jauh memandang langit, bumi, ayat, Quran itu kejauhan. Ayat Allah yang paling dekat dengan kita adalah tubuh ini, diri ini. Jadi mulailah pandang diri dan rasakan peran Allah pada diri. Bapak Ibu, kalau Allah tidak kembalikan nyawanya tadi subuh, bangun nggak? Ada nggak tadi pagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, saudara Abun dengan umur 63, ada nggak? Ya, kita dengar kemarin, ya, seberang kelurahan kita. Dia tidur, nggak bangun-bangun. Dan kadar kekhusyuan sejauh mana seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan khusyuk berdasarkan apa? Sejauh mana dia kenal Allah dengan qalbunya. Bukan dengan, kalau dengan akal nanti Bapak Ibu berpikir cara berdebat dalam sholat. Seperti yang dilakukan Buya Asfi waktu masih sekolah. Lagi sholat dia mikirin cara debat. Cakap selesai, silek tekana. Ya. Debat beres, dalilnya baru muncul. Ya. Pernah gak gitu Bia? Semua kita pernah begitu.
Kalau ciri-ciri orang yang sukses dan pasti masuk surga itu orang khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, beruntung orang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya. Berarti bertasawuf itu salah satu cara, bahkan mungkin satu-satunya cara paling cepat masuk surga. Benar nggak? Ulang lihat. Tanpa khusyuk beruntung nggak? Di ujung tema ayat, ulaika humul warisun. Mereka lah pewaris surga. Maka orang yang sholatnya khusyuk, yang dia kenal siapa yang dia sembah, itu pasti masuk surga. Memastikan nama orang masuk surga tidak boleh kecuali bagi para nabi dan aulia-aulia yang dikabarkan nabi atau malaikat. Tapi ada kisi-kisi umum bahwa ciri-ciri ahli surga yang pasti itu amalnya jelas apa. Kita ulang lihat ayat tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama disebutkan di situ salat khusyuk, baru setelah itu menjaga kehormatan, baru berzakat. Betul enggak? Maknanya apa? Bertasawuf itu adalah awal daripada orang menjadi sukses dunia akhirat. Dan itulah yang dijelaskan Buya Hamka, ayah Buya Hamka, dan orang-orang yang mengerti bab ini. Kemudian ada orang yang mengatakan, oh tasawuf itu kalau lamona mengaji nanti gilo. Berarti definisi dia tentang tasawuf, kalau mengaji tasawuf, tarekat, nanti jadi mungkin ada kejadian di kampung 30 tahun yang lalu, ada orang belajar tarekat lalu gilo, akhirnya masuk ke alam bawah sadar, bahkan sampai guru-guru di pesantren begitu. Kami kaget, jangankan sekolah Muhammadiyah, di Perti sendiri ada pimpinan Perti ngomong begitu, Bapak Ibu. Nggak usah lah ngaji hikam, nggak usah ngaji ihya tuh, giluang mereka. Ya, ada yang begitu. Nah, apa sebabnya? Karena orang ini belajar tasawuf bukan dari sumbernya, tapi dari kata orang. Kata orang kalau belajar tasawuf nanti gilo. Cek lah, Dr. Aldoni kok gilo dah. Dia doktor mah. Itu tarikatnya banyak tuh Bapak Ibu. Yang tidak ada tuh tarikat masuk neraka jangan ada. Gimana nih? Ada yang takut dituduh gila nggak? Ternyata di zaman Nabi ada seorang sahabat berzikir keras, lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, haula'il mura'un, mereka itu orang ria, kok berzikirnya keras? Lalu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, uzkurullah hatta yakulu mura'un, zikirlah kepada Allah sampai engkau disebut gila. Di riwayat kedua, hatta yakulu majnun, sampai engkau dituduh gila. Kalau tadi ria. Jadi sudah resiko Bapak Ibu kalau belajar tasawuf dituduh sesek. Berani enggak? Salah satu ciri tauhid sudah benar, orang tidak mencari lagi ridho makhluk. Bukan lagi bekalam apa nanti kata orang kampung, kece orang beko. Nah, masih begitu enggak beragamanya? Masih begitu ya? Kece orang beko kalau ada kamas haji, kece orang beko kalau awak ikut sulu, kece orang beko kalau awak bertarekat. Itu kece orang. Itu yang dikikis dalam ilmu tasawuf. Ketika seseorang mengenal Allah, menyembah Allah betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, selama ini beragamanya cari ridha Allah atau cari ridha makhluk? Ridha Allah. Ridha itu ada di tasawuf, ada di fikih atau akidah? Serius? Berarti kalau kita mengatakan saya sudah ridho, ridho itu Bapak Ibu
adalah kesempurnaan iman. Kamalul iman wa tamamuhu ar-ridha. Jadi rukun iman yang 6 itu percaya kepada Allah, malaikat, ya, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Itu kalau tidak ada bab ridha, dia menjadi kurang. Maka kamalul iman birridha, war-ridha min babit tasawuf. Sempurnanya iman hanya dengan ridha. Kalau ridha adanya di bab akidah, fikih atau tasawuf? Tasawuf. Kita ambil satu bab ridha. Atau syukur. Karena tadi Buya Humaidi ngajinya la in syakartum la azidannakum gitu ya. Jika kamu bersyukur, kenapa bacaan ayat ini jadi tidak menarik para khatib? Karena mereka tidak menjelaskan bab syukur dalam bab tasawuf, tapi menjelaskannya dalam bab ancaman orang-orang ahli akidah. Kalau kamu mau ditambah, syukur. Kalau kamu mau disiksa, kufur. Itu bukan bab tasawuf. Nah, coba cek. Kalau ingin ditambah, syukur. Ya. Berarti syukurnya karena ingin terima kasih kepada Allah atau karena nikmat ingin ditambah? Ingin ditambah? Nah, lihat. Kita bersyukur supaya kita berterima kasih kepada Allah atau supaya nikmat ditambah? Ialah sasek rasku. Maka wajib ngaji tasawuf. Ayat itu bukan menjelaskan definisi syukur. Ayat itu tentang konsekuensi bersyukur, bukan tujuan bersyukur. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, manfaatnya kamu ditambah. Tapi itu bukan tujuan. Oleh karenanya kalimat syukurnya lebih didahulukan daripada la azidannakum. Ya. Ulun nyambung leh, ulun paham leh. Jadi bapak ibu orang kayu, orang awak punya kawan, punya anak buah. Anak buahnya kawan awak memuji, dia puji-puji awak supaya bertambah gaji. Paham? Itu elok atau enggak? Dia puji-puji awak supaya bertambah gaji. Oke, paham? Ada surang inyo khidmat kepada bapak ibu, inyo tidak memperhatikan gaji, tidak memperhatikan naiknya tunjangan, hanya inyo karena suku ingin berterima kasih. Karena dulu orang yang karajo jo ibu ko, anaknya sakit tengah malam, tidak ada orang mantan, kira bapak ibu lah yang mantan. Ketikanya tidak ada piti pembayar, inyo lah yang membayar pengobatan. Tanda terima kasih orang ko, pokoknya kemudian membantu bapak ibu dan memuji bapak ibu karena ingin berterima kasih. Mayang bapak ibu percaya kalau bertugas bekerja. Dan pertama ingin memuji karena ingin ditambah gaji, atau yang kedua? Tuh, baru paham deh. Terus dari kemarin kemana aja? Ya. Nah, tolong nih para khotib. Maka para khotib, ini khotib kan, ustadz itu kan hebat Bu ya. Ustadz itu tidak ada lagi yang mengawasinya. MUI tidak sanggup mengawasi ustadz. Perdi Muhammadiyah tidak sanggup mengawasi ustadz-ustadznya. Karena si ustadz itu adalah pengawas tunggal. Jadi nyo ceramah suku-sukunya ya, tidak sesuai standar. Walaupun kita tidak sepakat dengan standarisasi ustadz dan sertifikasi ustadz, tapi kalau bisa ustadz itu tahu dirilah. Ilmu itu di atas langit ada langit. Masuk batu aja gak. Jadi syukur itu apa? Berterima kasih kepada Allah karena Allah Maha
Baik. Itu syukur level 1. Baru level 1 tuh. Jadi kalau yang bersyukur karena ingin ditambah, itu bukan syukur. Itu namanya apa? Hah? Itu bukan syukur. Itu modus. Matre. Itu orang modus. Syukur dengan orang modus atau syukur dengan orang tulus? Nah, tulus bersyukur itu ada di tasawuf. Maka Sayyidina Muhammad SAW, beliau itu sholat tahajud tidak terhitung angkanya. Ketika ditanya, jawabnya apa? Aku hanya ingin bersyukur kepada Allah. Bukan karena ingin dibangun rumah di surga. Boleh nggak baca cita-cita bahasa surga? Boleh. Tapi itu level 1. Berjumpa dengan Allah itu di sorga, maka merindukan sorga karena perjumpaan dengan Allah di sorga. Seandainya tidak jumpa dengan Allah di sorga, kita tidak perlu mengharapkan masuk sorga, karena yang ada di sorga ada di sini, cuma di sana lebih nikmat. Itu aja bedanya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, apa syukur yang lebih tinggi? Imam Qushairi menyebutkan, dan ini nukil lagi dari Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, asyukuru an punya yang memberinya adalah Allah. Itu hakikat syukur. Maka ashkaru syakirin man ya'rif annal mu'ti al-haqiqi huwa Allah. Orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling sadar, bahkan jika dia sholatnya khusyuk, itu pun pemberian dari Allah. Seandainya Bapak Ibu tadi tidak dibangunkan, tidak dikembalikan nyawanya oleh Allah, bisa tahajud gak? Jadi kalau tahajud berharap dibayar dengan surga, atau cukup kita kemudian mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan ruhku. Jadi sudah paham bab syukur? Coba ulang. Jadi syukur itu apa? Menyadari bahwa sang pemberi nikmat hakiki adalah, lalu ingin berterima kasih secara tulus kepada Allah, bukan karena nikmat ingin ditambah, disebut fawaid. Apa arti fawaid? Faedah itu beda dengan maqasid, tujuan. Tujuan bersyukur menjadi hamba yang kenal Allah, sedangkan manfaat bersyukur ditambah-tambah pemberian. Sudah bisa membedakan antara tujuan dengan manfaat. Tujuan zikir apa Bapak Ibu? Kenapa kita berzikir? Supaya hati tenang. Ya. Apa? Ayo biar mendekatkan diri kepada Allah. Emang Allah jauh? Sejak kapan Allah jauh, Pak? Itu terjemahan zikir, Bu. Zikir itu terjemahannya mengingat. Tujuan zikir apa? Membersihkan diri. Jadi kalau nggak bersih-bersih, dirinya nggak zikir lagi. Mencari ridha Allah. Wah, udah mulai tuh ya. Kayaknya udah pernah suluk tuh kayaknya tuh. Kalau di Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir hati menjadi, itu manfaat zikir, hati jadi tenang. Kalau hati belum tenang, jangan tinggalkan zikirnya. Mungkin zikirnya belum pas. Tujuan berzikir, wazkur rabbaka. Gimana ayatnya biar? Wa'bud rabbaka wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Itu masih perintah. Boleh. Apa tujuan zikir?
Hah? Fazkuruni. Itu tujuan berzikir. Menumbuhkan fazkuruni, ingatlah aku, azkurku. Niscaya pasti aku sedang mengingat engkau. Kita ingat Allah. Dengan apa kita ingat Allah? Kehambaan. Kalau Allah mengingat dirinya sebagai ketuhanannya. Fazkuruni fazkurkum washkuruli wala takfurun. Itu salah satunya. Dan ujungnya adalah kehambaan. Ujung daripada berzikir itu kehambaan. Jadi Bapak Ibu kalau ada misalnya nih, ada di YouTube, zikir 4.444 kali, maka rezekinya lancar. Rezeki lancar dari zikir itu manfaat atau tujuan? Sholawat tibbil qulub, penyembuh hati dan badan. Itu tujuan atau manfaat? Jadi kalau kita sholawat, kita sehat, itu bukan tujuan kita bersolawat apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada nggak tujuan salat di situ? Imtisal amrillah. Tujuan salat itu cuma satu, menirukan atau mematuhi perintah Allah. Nah, dan itu yang kita sebut kehambaan. Maka semua dari perintah Allah itu ujungnya adalah kehambaan. Kehambaan itu adanya dalam bab tasawuf. Oleh karenanya kalau Isra Mi'raj, yang tidak pernah mempersoalkan Isra Mi'raj itu dengan jasad atau ruh cuma ulama sufi. Ahli akidah masih debat. Ahli sunnah sendiri pun ada yang tidak percaya Isra Mi'raj itu dengan jasad. Kalau dengan ruh, untuk apa menggunakan subhanalladzi, maha hebat, maha suci. Oleh karena itu Bapak Ibu, bertasawuf itu lebih dari penting. Bertasawuf itu wajib, bahkan keniscayaan kebutuhan. Oleh karenanya kalau orang tidak bertasawuf, dia bukan dosa, tapi dia zolim kepada dirinya. Ya, bertahun-tahun sholat tidak khusyuk, bertahun-tahun zikir tidak nikmat, itu orang sedang zolim kepada dirinya dan dia jahil kepada Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita doakan guru-guru kita semua, mursyid-mursyid, para buya, orang yang khidmat di negeri ini untuk agama ini, semoga Allah jaga mereka. Al-Fatihah. Lah, Buya Humidi. Awak jadi terharu Ibu kalau bertanya. Wah, bukan terharu, hidungnya mampet Bu. Oke, satu laki satu perempuan. Silakan. Langsung ke pertanyaan. Siapa yang tanya tadi Bu? Nah, coba berdiri. Assalamualaikum. Oke. Cara mengenal Allah dalam sholat. Kan Allah tidak bertempat. Nah ini aswajanya lolos nih. Cuma tasawufnya belum. Ya, aswajanya ahli sunnahnya sudah lolos Ibu ya. Allah tidak bertempat, tidak berupa, karena rupa dan tempat adalah sifat makhluk. Nah itu jempol buat Ibu. Iya. Jadi kalau Ibu ingin praktek ma'rifatullah lagi sholat, gimana caranya? Gitu ya.
Ibu baru ma'rifatullah versi ahli akidah. Mengenal Allah dengan akal. Untuk merasakan Allah itu ada, itu bukan tugas akal. Itu tugas. Maka Nabi dalam hadis Bukhari mengatakan, jika engkau sholat, jangan meludah ke depan. Fa innallaha tijaha amamikum. Hadis sahih Bukhari. Allah rasakan dia ada di hadapanmu. Lo kan tidak ada rupu. Tidak ada. Nah, disitulah Abu Bakar Siddiq berkalam, ibu. Ibu perlu hafalkan kalimat ini. Al-ajzu anil idraki idrakun. Merasa tidak sanggup mengenal Allah, itulah awal bermakrifat. Jadi semakin dipikirkan Allah itu, semakin jauh dari hakikat Allah Subhanahu. Maka ibu mengatakan, ya Allah, anta laisa kamislika syai'. Surat apa yang mirip dengan itu? Asy-Syura ayat 11. Engkau ya Allah tiada yang serupa denganmu. Akal ini hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada rupanya, ada contohnya. Laisa kamisli syai', tidak ada contohnya. Maka akal tidak sanggup untuk memahami hakikatnya. Oleh karena itu, definisi akidah, mengimani sifat-sifat Allah dalam ilmu akidah, itu bukanlah definisi sempurna. Hampir semuanya menghindari definisi. Contoh, Allah itu tidak berupa, tidak bertempat. Kalimat tidak itu bukan definisi. Itu justru menghindari mendefinisikan Allah. Jadi Allah itu tidak dapat didefinisikan, Allah itu hanya dapat dirasakan. Maka ibu aktifkan nilai rasa di kalbunya. Ibu sama suami pakai pikiran atau pakai rasa? Rasa, serius. Gimana? Coba dinaikkan rasa itu kepada Allah. Kalau kita sama pasangan pakai pikiran, tengkar tiap hari, Bu. Tapi kalau pakai rasa, kita ngalah lagi, balik lagi, ngalah lagi, balik lagi, begitu terus. Ibu pernah rindu suami enggak? Suamimu masih hidup atau ada risiko? Selalu rindu? Ya benar. Awak tak yakin? Ketika ibu menjalankan lalu itu lupa. Awak tuh bapak ibu, kalau ingat segala sesuatu tidak dapat tidur. Tadi itu amba meriang bapak ibu. Karena dari ujung kaki sampai ujung kepala, baca supaya lupa. Takana kaji nawa ajan ke murid kironya waktu jarang pakai dulu. Namanya bersyahadat, mengajak tubuh ikut bersyahadat. Wajarlah diri badan doa dan sakit dan saya ke bersyahadat. Akhirnya melupuh kalau badanmu sakit, baru takaluk tadi. Takaluklah kami di mana Bapak ya? Di rumah kuda tadi Tuhan. Kepuak namanya. Udah makmur. Nah. Jadi ketika kita mengingat yang lebih besar, kita lupa dengan diri, barulah di situ muncul makrifat. Maka mengenal Allah itu dimulai dari mengenal jasanya. Karena jasa Tuhan. Itu nanti pun mulai khusyuk tuh. Nanti lama-lama tak sanggup kita membayangkan lagi bahwa betapa baiknya Allah SWT. Nanti pun nangis sendiri tuh salatnya. Itu ya. Jadi makrifat dalam salat bukan makrifat akliyah, tapi makrifat zauqiyah, makrifat rasa. Aktifkan rasa ada Tuhan. Lah. Ya, lah tuh. Yang lain-lain. Boleh. Satu lagi dari Bapak, silakan. Lah tuh yo, Bapak tuh tidak boleh. Ada ya. Barangkali itu Bapak Ibu, kesimpulan kaji kita sederhana, tasawuf itu
terserah Bapak Ibu mau belajar atau tidak, itu urusan Bapak Ibu. Bahkan kalau bahasa kita tadi, tasawuf itu kebutuhan. Maka orang yang tidak memenuhi kebutuhannya, dia sedang zalim kepada dirinya dan dia zalim kepada agamanya. Maka in tansurullah yansurkum, bantulah Allah, maksudnya bantulah engkau mengenal Allah dalam dirimu, nanti Allah bantu. Nah, inilah nikmat, kenal satu, nanti Allah kasih nikmat yang banyak, mengenal lebih banyak. Mohon maaf salah kurangnya, semoga yang tadi rasa itu, bab syukur yang saya itu telah berubah, sudah berubah. Nanti kita ada masuk, kita ngaji balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tidak ada salaman, khawatir Bapak Ibu